Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kabar baik, Pak. Baik, sebelum kita belajar, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu. Sutris, terus Sular. Hadir, Pak. Nah, hadir semua ya. Kita mau belajar apa hari ini? Bahan psikotropika. Ya, kita sekarang belajar mendalami tentang bahan-bahan psikotropika. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang sistem saraf ya. Nah, kira-kira di sini siapa yang masih ingat apa pengertian dari sistem saraf? Saya, Pak. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Ya, betul. Nah, jadi ya saraf itu sendiri terdiri atas serabut saraf ya yang tersusun atas sel saraf yang saling terhubung. Biasanya identik dengan aktivitas motorik kita. Nah, tapi yang kita pelajari hari ini kan bukan itu. Nah, yang kita pelajari hari ini tentang zat-zat yang mengganggu kinerja sel saraf kita sendiri. Nah, zat-zat itu sebagian besar terdapat dalam bahan-bahan psikotropika tersebut. Tapi sebelum kita mempelajari bahan psikotropika, sebelum Bapak tanya nih, di sini pasti kan ada yang makan favorit ya, makan favorit atau minum favorit. Nah, itu kenapa kalian bisa jadikan makanan itu sebagai makanan favorit kalian? Nah, ya pasti salah satu alasannya itu kan ya karena rasanya enak dan mungkin ya rasanya itu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan lidah kita. Terus contoh berikutnya, pernah main game online. Nah, game online itu kan kalau kita pertama kali main kan pasti terasa asik tuh. Kalau udah asik kan nanti kalau nggak main lagi kita akan ya ada timbul rasa pengen main lagi gitu. Timbul rasa pengen main lagi game online itu terus menerus, pengen lagi dan pengen lagi. Nah, itu gimana itu kasusnya? Nah, ya kecanduan. Jadi game online itu juga bisa bikin kita candu ya, kecanduan. Nah, contoh lainnya yaitu orang yang perokok. Nah, bisa lihat sendiri ya, orang yang perokok itu kalau dia berhenti ngerokok pasti merasa gelisah, pikirannya nggak kemana-mana, itu nggak karuan kalau yang candu berat. Nah, itu kenapa kok bisa bikin ketagihan? Kenapa kok rokok itu bisa bikin kita kecanduan? Nah, kalau penasaran kenapa kita kecanduan terhadap sesuatu, ketergantungan terhadap sesuatu, nah nanti Bapak jelasin dan kita bahas lebih mendalam bahan-bahan atau zat-zat yang bikin kita bisa ketergantungan gitu, bisa kecanduan terhadap sesuatu. Nah, jadi kita bahas sedikit mengenai pengertian dari bahan psikotropika ya. Jadi di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, pengertian dari zat psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan di sini menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi itu pengertian dari bahan psikotropika. Lanjut bertanya. Ya, kenapa Sutris? Di sini kenapa psikotropika itu dikatakan bukan narkotika, Pak? Oh iya, benar. Jadi di sini menurut undang-undang
psikotropika nggak termasuk dalam narkotika ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit tentang narkotika. Jadi narkotika itu hampir sama pengertiannya dari psikotropika. Narkotika itu sendiri berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dibuat manusia, sintetis maupun semi sintetis, dan ini efeknya biasanya selain ketergantungan itu menghilangkan kesadaran atau bahkan menghilangkan rasa. Nah, sedangkan psikotropika itu menurut undang-undang kalau mengkonsumsi itu berkhasiat psikoaktif. Jadi efek dari mengkonsumsi narkotika itu membuat hilangnya kesadaran, seperti linglung atau bahkan kita tidak merasakan apa-apa. Tapi jika psikotropika itu kita malah hiperaktif gitu, sadar tapi berlebihan, halusinasi. Nah, itu tadi mengenai pengertian bahan psikotropika. Selanjutnya penggolongan psikotropika. Jadi psikotropika ini digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu golongan 1 digunakan hanya untuk keperluan pengembangan ilmu, tidak digunakan untuk terapi dan berpotensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Nah, di sini contohnya itu ekstasi. Nah, golongan 2 itu digunakan sebagai obat, terapi pengembangan ilmu dan berpotensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya di sini itu sabu-sabu. Nah, terus golongan 3 digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter, berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Di sini contohnya itu Lamictal. Nah, golongan terakhir itu golongan 4 digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter. Di sini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu Magadon. Nah, walaupun di sini ada golongan yang bahannya itu berpotensi ketergantungannya itu ringan, ada yang kuat, tapi tetap saja jika bahan ini disalahgunakan tetap bahaya bagi tubuh kita. Nah, jadi itu tadi penggolongan tentang psikotropika. Sular gimana? Paham nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya itu bahaya ketika kita menggunakan bahan-bahan psikotropika. Jika kita mengkonsumsi psikotropika ini secara berlebihan, ya. Di sini ada singkatannya itu HSDA. Jadi halusinogen, stimulan, depresan dan adiktif. Nah, efek-efek samping ini hampir sama dengan efek samping yang mengkonsumsi ya seperti narkotika dan bahan adiktif lainnya, yaitu contoh efek samping halusinogen itu kokain, ganja. Nah, di sini seseorang melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada. Dan selanjutnya itu ada stimulan, sebagai stimulan. Sular, mainan apa? Tolong itu HP-nya disimpan dulu. Kalian itu loh udah kelas 11, semester 2, bentar lagi kelas 12. Tolonglah bisa menghargai orang di depan bicara gitu loh. Nggak mainan sendiri. Lanjut. Jadi efeknya itu menjelang pada tubuh itu biasanya bisa dari badannya dan membuat lebih bertenaga. Bergembira untuk setelah tubuh ini biasanya jika kita mengonsumsi 1 tahun atau 1 bulan. Terus yang selanjutnya itu positif. Ini jika terlalu lama ketergantungan maka akan selalu tubuh akan rusak dan dapat menyebabkan kondisi kematian. Ini biasanya ya merokok atau kita yang biasa mengopi jika kita berlebihan dari tadi efeknya. Nah, itu tadi materi tentang bahan psikotropika. Nah, di sini Bapak beri tugas sama kalian, tapi sebelum itu kita bagi kelompok dulu. Nah, jika sudah, silahkan kalian lihat LKPD-nya masing-masing. Di situ ada gambar. Silahkan kalian menganalisis apa yang sebenarnya terjadi terhadap gambar tersebut. Nanti analisisnya dipresentasikan satu persatu. Oke, sembari nunggu temennya menganalisis, salah satu dari kelompoknya menyiapkan resume ya, masing-masing kelompok nanti dikumpul resumenya ke Bapak. Jadi hasil analisis kami terdapat seorang pengumpul di gambar tersebut. Nah, jadi kenapa alkohol bisa membuat mabuk? Karena alkohol menekan saraf dan otak, sementara saraf mempengaruhi hampir semua isi tubuh. Alkohol yang cukup banyak akan membuat orang terhiru dan atau muntah. Nah,
Namun lebih parah ketika alkohol merekam di otak. Alkohol akan menutup bagian-bagian otak yang melakukan pekerjaan penting. Tak jarang seseorang meninggal tak mampu karena otak mereka lupa cara bernafas. Lalu kemudian alkohol diproses dalam liver. Alkohol tak merusak liver, namun zat dari alkohol yang dalam proses itulah yang bisa menyebabkan kerusakan. Sementara itu, alkohol yang tidak diproses akan terus beredar ke seluruh tubuh, keluar dalam bentuk urin. Masuk ke kulit dan paru-paru begitu Pak. Nah, baik, itu tadi analisis dari salah satu kelompok kalian yang bernama Sular, analisis yang bagus. Nah, jadi apa yang kita dapat atau yang kita simpulkan hari ini tentang bahan psikotropika ini. Jadi kesimpulan hari ini yaitu intinya bahan psikotropika itu sangat berbahaya jika kita salah menggunakannya, atau itu tadi sampai ketergantungan dan bahkan ada kasus yang sampai mengakibatkan kematian. Nah, itu tadi materi dari Bapak, selebihnya dipelajari di rumah. Dan cukup sampai di sini pertemuan kita. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Jika ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.